Halo guys, di sini sekarang ada head unit Mirai MR7034. Ini dia mereknya, Mirai MR7034. Ini adalah head unit kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Untuk head unitnya ini keluhannya adalah setelah logo Toyota hanya blank saja, blank putih. Menurut penjelasan dari pemiliknya seperti itu untuk keluhannya. Dan langsung saja di sini akan saya cek dulu, akan saya nyalakan dulu. Kasih tegangan. Nah, oke, saya on. Nah, seperti itu tadi. Sebentar muncul logo Toyota lalu blank. Kalau dilihat dari konsumsi daya, konsumsi arus, current, ini sebenarnya sudah bekerja. Untuk konsumsi dayanya, ini mampu hingga sekitar 439 mA, 456 hingga 456 mA. Artinya ini head unitnya sudah bekerja. Dan menurut keterangan dari pemiliknya juga untuk suaranya ini masih bekerja, masih jalan. Hanya saja ini tampilannya blank. Langsung ngeblank seperti ini. Lampunya nyala, lampu layar ini nyala, namun tampilannya blank. Kalau saya menyebutnya ini blank hitam. Mungkin pemiliknya menyebut blank putih itu karena ada pancaran cahaya dari lampu layarnya. Dan ini saya matikan. Respon dimatikan pun juga respon sama seperti biasanya. Dan untuk kerusakan seperti ini kemungkinan besarnya adalah dari segi firmware, kerusakan firmware atau bagian memori. Oke, selanjutnya langsung saja untuk head unitnya ini akan saya bongkar dulu. Nah, oke. Di sini untuk mainboardnya atau mesinnya ini sudah saya lepas seperti ini mesinnya bagian dalam. Dan untuk IC memorinya ini ada di sini. Ini dia IC memorinya. Oke, ini akan saya lepas dulu dan nanti selanjutnya akan diprogram ulang. Oke guys, ini untuk IC-nya sudah saya lepas dari mainboardnya ini di sini. Dan sekarang ini IC-nya saya pasang dulu di alat programmer. Ini alat programmernya sudah saya siapkan. Ini adalah alat programmer andalan yang biasa saya gunakan setiap hari. Dan sebelum melakukan proses pemrograman ulang, selalu saya ingatkan, sudah ratusan kali, ribuan kali selalu saya ingatkan, sebelum melakukan pemrograman ulang wajib untuk dilakukan backup file firmware aslinya, apapun kondisinya. Meskipun kondisinya mati sekalipun itu tetap wajib untuk di backup, karena memang terkadang file backup itu juga sering dibutuhkan. Memang tidak selalu dibutuhkan, tapi juga
lumayan sering dibutuhkan sebagai referensi untuk melihat struktur atau jenis dari firmware-nya, isi dalam firmware-nya. Oke, dan yang pertama di sini sekarang akan saya lakukan backup file firmware aslinya dulu. Secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis program IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC. Untuk proses backup sudah selesai dan sekarang lanjut untuk proses pemrograman ulang IC-nya ini menggunakan firmware yang oke. Lanjut kembali menuju ke komputer. Spesialis program IC memori gunanya file firmware dan BIOS paling lengkap se-Indonesia Raya adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik paling lengkap se-Indonesia Raya. Ini IC-nya sudah selesai diprogram ulang dan sekarang selanjutnya untuk IC-nya ini akan saya pasang kembali ke tempatnya di sini di mainboard-nya ini. Ini IC-nya sudah saya pasang kembali dengan sangat bagus dan rapi. Sama sekali tidak kelihatan bahwa IC-nya ini pernah dilepas. Ini teknisi pun tidak akan tahu, tidak akan melihat bahwa IC-nya ini pernah dilepas. Oke, selanjutnya ini akan saya pasang ke layarnya ini. Dan selanjutnya nanti untuk dites, dilihat bagaimana hasilnya. Oke, ini sekarang
sudah saya pasang ke layarnya, dan saatnya ini saya tancapkan ke adaptor. Coba di on. Oke, ini sekarang sudah nyala. Sudah tersenyum kembali, sudah nyala dengan normal. Ini saya coba, saya cek. Oke, ini menu pertama. Ini radionya. Ini menu 1 seperti ini. Lalu menu 2-nya seperti ini. Oke, touchscreen lancar, normal. Oke, jadi untuk head unitnya ini sekarang sudah normal kembali, sudah menyala kembali, dan ini sudah siap untuk dirakit kembali, dan selanjutnya bisa dikirim ke alamat pemiliknya. Oke, jadi untuk proses perbaikan kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kendala head unit seperti ini, misalnya rusak IC memorinya, IC firmware-nya, bisa membeli IC memorinya di Pikom Ludoyo Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Dan untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Atau misalnya ingin servis, ingin terima beres juga bisa. Kalau dikerjakan di sini, dikirim ke sini, itu terima beres, sudah terima nyala normal. Kalau dikerjakan sendiri, ya itu resiko, segala bentuk resiko itu ditanggung sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ayo terus bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Dan di komen-komen juga. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.